Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurul Aziza, NIM 21084014002, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan yang saling berkaitan, bahkan saling berkualifikasi antara satu sila dengan sila lainnya, sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh untuk tujuan tertentu. Pengertian filsafat. Kata filosofi berasal dari perkataan Yunani philos yang berarti suka atau cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi, kata filosofi berarti cinta kepada kebijaksanaan. Pengertian filsafat yang pertama ialah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Definisi ini merupakan arti yang informal tentang filsafat atau kata-kata mempunyai filsafat. Misalnya, ketika seseorang berkata, filsafat saya adalah, ia menunjukkan sikapnya yang informal terhadap apa yang dibicarakan. Kedua, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Ini adalah arti yang formal dari berfilsafat. Dua arti filsafat, yakni memiliki dan melakukan, tidak dapat dipisahkan sepenuhnya satu dari lainnya. Oleh karena itu, jika tidak memiliki suatu filsafat dalam arti yang formal dan personal, seseorang tidak akan dapat melakukan filsafat dalam arti kritik dan reflektif, relative sense. Makna kemanusiaan, yakni kemanusiaan merupakan sebuah sikap universal yang harus dimiliki setiap umat manusia di dunia ini, yang dapat melindungi dan memperlakukan manusia sesuai dengan hakikat manusia yang bersifat manusiawi. Kemanusiaan juga merupakan konsensus universal yang bertujuan untuk mempertahankan martabat manusia, yang menghasilkan lahirnya konsep hak asasi manusia. HAM merupakan puncak konseptualisasi pemikiran manusia tentang hakikat dirinya. Makna selanjutnya adalah kemanusiaan merupakan hukum yang mempertahankan martabat manusia. Membahas tentang manusia, manusia adalah makhluk yang cerdas, kreatif, berbakat, dan banyak bicara, dan sifat mereka adalah sesuatu yang tidak dapat didefinisikan dengan jelas oleh siapapun. Mereka mengalami banyak sekali emosi sepanjang hari yang menjadi dasar sifat dan perilaku mereka. Manusia dicirikan oleh kualitas alam yang berbeda yang meliputi berpikir, emosi, perasaan, bertindak, dan lain-lain. Itulah yang membuat kita menjadi manusia dengan cara yang berbeda. Sifat kita benar-benar berbeda dari makhluk lainnya di dunia ini. Kita semua memiliki sifat individual yang membuat kita berperilaku dengan cara tertentu. Meskipun membantu kita dalam menjalani hidup yang nyaman, hal itu juga kadang-kadang menjadi kendala. Namun, manusia juga memiliki sisi negatif yang merugikan sesamanya dan alam sekitar. Sifat serakah, misalnya, dapat menghancurkan keseimbangan lingkungan dan bahkan bisa sampai merenggut nyawa manusia lainnya. Makna keadilan. Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak profesional dan tidak melanggar hukum. Keadilan berkaitan erat dengan hak. Dalam konsepsi bangsa Indonesia, hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. Keadilan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang didasarkan norma-norma, baik norma agama maupun hukum. Keadilan ditunjukkan melalui sikap dan perbuatan yang tidak berat sebelah dan memberi sesuatu kepada orang lain yang menjadi haknya. Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah antara kedua ujung ekstrim yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrim ini menyangkut dua orang atau benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Jika tidak sama, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama. Sedangkan pelanggaran terhadap proporsi tersebut disebut tidak adil. Keadilan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang tidak berdasarkan kesewenang-wenangan. Keadilan oleh Plato diproyeksikan pada diri manusia sehingga yang dikatakan adil adalah orang yang mengendalikan diri dan perasaannya dikendalikan oleh akal. Lain lagi pendapat Sokrates.
yang memproyeksikan keadilan pada pemerintahan. Menurut Socrates, keadilan tercipta bila mana warga negara sudah merasakan bahwa pihak pemerintah sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Mengapa diproyeksikan pada pemerintah? Sebab pemerintah adalah pimpinan pokok yang menentukan dinamika masyarakat. Sedangkan Konghucu berpendapat lain, keadilan terjadi apabila anak sebagai anak, bila ayah sebagai ayah, bila raja sebagai raja, masing-masing telah melaksanakan kewajibannya. Pendapat ini terbatas pada nilai-nilai tertentu yang sudah diyakini atau disepakati. Menurut pendapat yang lebih umum, dikatakan bahwa keadilan itu adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan terletak pada keharmonisan menuntut hak dan menjalankan kewajiban. Atau dengan kata lain, keadilan adalah keadaan bila setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan bersama. Berdasarkan kesadaran etis, kita diminta untuk tidak hanya menuntut hak dan lupa menjalankan kewajiban. Jika kita hanya menuntut hak dan lupa menjalankan kewajiban, maka sikap dan tindakan kita akan mengarah pada pemerasan dan memperbudak orang lain. Sebaliknya pula, jika kita hanya menjalankan kewajiban dan lupa menuntut hak, maka kita akan mudah diperbudak atau diperas orang lain. Bung Hatta dalam uraiannya mengenai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menuliskan bahwa keadilan sosial adalah langkah yang menentukan untuk melaksanakan Indonesia yang adil dan makmur. Selanjutnya diuraikan bahwa para pemimpin Indonesia yang menyusun Undang-Undang Dasar 1945 percaya bahwa cita-cita keadilan sosial dalam ekonomi ialah dapat mencapai kemakmuran yang merata. Langkah-langkah menuju kemakmuran yang merata diuraikan secara terperinci. Panitia Ad Hoc Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara 1966 memberikan perumusan, yaitu sila keadilan sosial mengandung prinsip bahwa setiap orang di Indonesia akan mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Dalam ketetapan MPR RI nomor 1 atau MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila, Eka Prasetya Pancakarsa, dicantumkan ketentuan sebagai berikut. Dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, manusia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul. Apakah saya boleh mewawancarai Anda sebentar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja boleh. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Pertama, saya ingin bertanya, menurut Anda apa itu Pancasila? Pancasila adalah dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Bisakah Anda sebutkan sila kedua dan kelima? Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Anda pribadi, apa makna dari kemanusiaan dan keadilan? Makna kemanusiaan dan keadilan adalah terpenuhinya hak dan kewajiban setiap warga negara tanpa ada perbedaan antara agama, suku, dan ras. Atau dengan kata lain, saling bertoleransi. Bagaimana pandangan Anda tentang kemanusiaan dan keadilan? Apakah hal tersebut sudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat miskin? Pada dasarnya, Pancasila sangat sempurna bagi siapa saja yang menganutnya. Namun, bagi sebagian oknum, Pancasila hanyalah sebuah alat atau dalil semata. Karena praktek-praktek yang tumbuh jauh dari sifat kemanusiaan dan keadilan. Sampai saat ini, banyak manusia belum mendapatkan pemerataan dalam kesejahteraan. Bagaimana cara menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam lingkungan keluarga? Coba jelaskan. Yaitu dengan menanamkan nilai dan norma kebaikan kepada anak mulai dari usia dini.
agar tumbuh sifat-sifat positif dalam pribadi seperti mematuhi nasihat dan larangan orang tua, menghormati orang tua yang telah membesarkan dan merawat kita, tidak ikut campur dalam urusan orang lain dalam keluarga, dan mengembangkan rasa cinta kasih antara keluarga. Terima kasih banyak atas waktu dan juga informasi yang sudah Anda berikan. Iya, sama-sama. Semoga informasi tadi bisa menjadi referensi yang bagus untuk tugas Anda. Mungkin sampai di sini saja wawancara dari saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.